Ya, malam ini kita akan membahas dari Wahyu pasal yang ke-13, ayat yang kelima, 3 sampai ayat yang kelima. Ya, kita akan kembali melihat seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa pada waktu sangkakala yang ketujuh ditiupkan, ya, itu ada suatu suara yang nyaring, puji-pujian di surga yang mengatakan bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan kita juga melihat bahwa iblis berusaha untuk menghalangi akan datangnya kerajaan Allah ini. Dia tidak ingin Tuhan memerintah. Jadi di dalam pasal yang ke-12 kita juga melihat bagaimana iblis berusaha untuk menghalangi akan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, tetapi gagal dan Tuhan Yesus tetap naik ke surga. Kemudian kita juga melihat di dalam pasal yang ke-12 bagaimana dia mengadakan peperangan di surga, ya, dan akhirnya dia juga dikalahkan dan dilemparkan ke bumi. Dan di dalam bagian ini kita melihat iblis berada di bumi, dia berusaha untuk mengejar perempuan yang melambangkan tentang Israel. Tetapi Tuhan memelihara Israel dan dia terus berusaha dengan caranya untuk menghalangi pembangunan kerajaan Allah. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus dengan segala kuasanya akan mendirikan kerajaannya, ya, seperti yang tercatat di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Jadi setan, iblis, dia terus-menerus bekerja. Nah, di dalam pasal 12 dan ke-14 seperti yang kita katakan, itu adalah suatu sisipan, ya. Kita melihat sisipan yang paling panjang di dalam kelima sisipan yang pernah kita bahas di sepanjang kitab Wahyu ini. Jadi kita melihat pada dasarnya iblis dia selalu berusaha untuk menghalangi datangnya Tuhan Yesus untuk mendirikan kerajaan, baik kerajaan 1000 tahun maupun kerajaan yang kekal. Dan Tuhan Yesus dia juga berusaha untuk membasmi umat Israel karena dia tahu bahwa umat Israel itu adalah umat yang nantinya akan menurunkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dijanjikan akan lahir di dalam keturunan Israel. Nah, kita di dalam bagian ini, ya, bagian pasal yang ke-13 minggu lalu kita sudah membahas tentang sebagian daripada apa yang akan dilakukan oleh antikristus, ya. Kita belajar tentang binatang itu. Ini sebenarnya di dalam pasal yang ke-13 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 kita akan melihat beberapa unsur, ya, daripada binatang yang pertama yang kita kenal sebagai antikristus ataupun yang kita sebut sebagai binatang politik. Karena di dalam ayat yang ke-11 sampai 18 kita juga akan melihat binatang yang kedua yang kita kenal sebagai binatang yang berhubungan dengan keadaan rohani ataupun agama, ya, yaitu kita lebih kenal dia sebagai nabi palsu. Jadi naga adalah iblis, binatang yang pertama adalah antikristus, dan binatang yang kedua adalah nabi palsu. Ya, kita melihat minggu lalu kita juga mengatakan bahwa iblis berusaha untuk menyamar seperti Allah, ya, yang mempunyai Tritunggal juga, ya, 3 oknum, walaupun tidak persis Tritunggal, tetapi dia juga mempunyai 3 oknum, ya, yaitu naga, yaitu iblis. Binatang yang pertama adalah antikristus, binatang yang kedua adalah nabi palsu, ya. Minggu lalu kita sudah melihat tentang munculnya binatang yang pertama. Kita juga membahas tentang etnisnya, ya, dia adalah orang kafir, bukan orang Yahudi. Nanti nabi palsu kita baru
melihat bahwa dia adalah dari keturunan Yahudi. Kemudian kita juga membahas tentang penggenapan nubuatan Daniel. Ya, kita melihat bahwa binatang itu muncul di dalam dunia ini sebagai penggenapan daripada nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab Daniel. Kemudian kita juga melihat bagaimana setan memperdaya binatang tersebut ya di dalam ayat yang kedua. Kemudian kita juga melihat tentang kebangkitannya. Nah, ini kebangkitannya di dalam ayat yang ketiga sebenarnya mempunyai satu masalah yang mungkin perlu kita bicarakan juga pada hari ini. Ya, ada dua hal yang sangat penting yang akan kita bicarakan. Yang pertama tentang kebangkitannya itu, apakah itu merupakan kebangkitan yang sesungguhnya ataukah itu merupakan sesuatu yang hanya sembuh daripada kebangkitan ya. Kemudian kita juga melihat apakah kebangkitan itu bersifat pribadi ataukah kebangkitan itu merupakan suatu nasional ya. Itu juga yang akan kita bersama-sama pelajari. Nah, pertama-tama kita melihat di sini ya. Jadi di dalam ayat yang ketiga ya. Di dalam ayat yang ketiga ya. Baik. Di dalam ayat yang ketiga saya lihat di sini ya. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Jadi dari sini kita melihat dikatakan bahwa satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka. Kita tahu di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa binatang yang muncul itu mempunyai 7 kepala, ya, bertanduk 10 dan 7 berkepala 7. Nah, kita tahu bahwa bertanduk 10 itu menunjukkan tentang 10 bangsa atau perserikatan daripada 10 raja-raja yang akan dipimpin oleh antikristus pada hari dia memerintah di bumi ya. Nah, kita juga melihat dikatakan di sini adanya 7 kepala ya. Jadi 7 kepala itu menunjukkan kepada kita tentang ketujuh raja kerajaan ya, kerajaan. Dan kalau kita melihat daripada Kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 di situ dikatakan ya yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ya, ketujuhnya adalah ketujuhnya adalah juga 7 raja ya, dan dikatakan 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang ia akan tinggal seketika saja. Jadi kalau kita melihat dari sini ketujuh gunung ya mengenai perempuan itu pada waktu kita sampai ke Wahyu 16 dan 17 kita akan membahas dengan lebih detail lagi ya. Jadi ketujuh raja di sini dikatakan ada 5 adalah sejarah ya, dan yang satu ada. Nah, ada pada zaman Yohanes ya, dan yang lain belum datang, yaitu satu kerajaan yang akan datang. Ya, minggu lalu kita juga membahas ketujuh raja itu adalah Mesir, Asyur, Babel, lalu Persia, Yunani,
ya itu yang sudah lewat ya, karena di sini dikatakan 5 diantaranya sudah jatuh. Kemudian yang satu yang ada di zaman Yohanes adalah kerajaan Romawi ya. Kemudian kita percaya seperti yang dikatakan tadi bahwa binatang itu salah satu kepalanya itu luka dan kemudian sembuh. Banyak penafsir percaya bahwa kerajaan Romawi kuno ya akan bangkit lagi ya, akan bangkit lagi. Nah, istilah bangkit di sini yang akan menjadi pertanyaan besar ya, karena istilah bangkit di sini uh, adalah suatu kebangkitan politik daripada kerajaan Romawi kuno ya. Banyak orang menganggap kerajaan Romawi kuno itu sudah tidak ada lagi, padahal kalau kita melihat ya sesuai dengan sesuai dengan apa yang dinubuatkan di dalam kitab Wahyu ya, kerajaan Romawi yang kuno itu satu hari akan bangkit kembali. Jadi karena di dalam ayat yang ketiga dengan jelas mengatakan salah satu daripada kepala, bukan binatang itu sendiri ya. Jadi itu lebih bersifat kebangkitan ataupun penyembuhan daripada suatu negara dan bukan ditunjukkan kepada satu orang atau antikristus itu sendiri. Tetapi kalau kita nantinya melihat di dalam pasal yang selanjutnya, kita akan melihat juga ada contoh tentang kemungkinan kebangkitan daripada satu orang itu ya. Nah, di dalam ayat yang kedua kita juga telah melihat tentang binatang macan tutul, beruang, mulut singa dan naga, dan kita minggu lalu sudah membahas akan hal ini. Dan di dalam Daniel pasal yang ke-27, di situ kita juga melihat bagaimana antikristus pada waktu dia memerintah, dia akan mengadakan perjanjian dan seolah-olah orang Israel itu tertipu oleh binatang itu. Akhirnya setelah mengadakan perjanjian, dikatakan dengan sangat jelas di sini, mereka akan dibuat sangat berat ya, dan mereka akan dibuat sangat berat. Nah, di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 juga dikatakan juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Walaupun mereka sangat jahat, akan tetapi mereka juga tidak mempunyai waktu yang terlalu banyak untuk melakukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rencanakan ya. Jadi kita sudah melihat tentang bagaimana kebangkitan daripada binatang itu sebenarnya bukanlah suatu kebangkitan ya, sebenarnya itu adalah suatu penyembuhan, karena Alkitab dengan sangat jelas menekankan bahwa dia kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh ya. Nah, mengapa saya menekankan bahwa itu adalah suatu kesembuhan dan bukan suatu kebangkitan, karena kalau kita melihat hari ini juga ada banyak orang mereka percaya bahwa ini adalah suatu kebangkitan. Mereka menyelidiki akan ayat ini dengan menggunakan bahasa Yunani. Di sini hidup itu mempunyai pengertian yang sama dengan kebangkitan. Lalu mereka mengatakan bahwa tetapi luka itu membahayakan hidupnya itu sembuh ya. Nah, mereka katakan hidup itu sembuh itu sebenarnya sama dengan pada waktu kita dibangkitkan ya, istilahnya itu sama ya. Jadi kita melihat di sini banyak orang percaya, bahkan kalau saudara melihat tentang left behind ya
itu juga serinya itu juga menekankan tentang kebangkitan antikristus ya. Jadi kita harus berhati-hati juga dengan kepercayaan yang demikian. Nah, kita ada seorang penulis, dia menggunakan contoh-contoh yang ada di dalam perjanjian lama seperti yang Tuhan lakukan terhadap orang Mesir ya. Jadi pada waktu Tuhan menurunkan 10 tulah kepada orang Mesir, kita juga dapat menyaksikan bagaimana para ahli-ahli sihir daripada orang Mesir, mereka juga meniru akan apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa ya. Nah, jadi di dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 dan ke-22 ini merupakan tulah yang pertama, dikatakan matilah ikan di Sungai Nil sehingga Sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari Sungai Nil dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantera mereka. Sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka kedua seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi banyak penafsir yang setuju bahwa iblis tidak dapat membangkitkan, itu melihat iblis itu kuasanya lebih destruktif ya. Dia dapat membunuh, dia mungkin dapat menghancurkan, merusak, tetapi kalau ingin memberikan sesuatu yang tidak mempunyai hidup dengan kehidupan, dia tidak mempunyai kemampuan itu ya. Kita juga melihat tulah yang kedua, dikatakan lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantera mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah ya. Jadi itu juga sesuatu yang dia lakukan, akan tetapi pada waktu tulah yang ketiga yaitu tulah tentang nyamuk dan tulah sampai tulah yang ke-10 kita melihat bahwa mereka tidak dapat mengikuti, tidak dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Yang dikatakan di sini, lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Nah, kita melihat nyamuk-nyamuk itu datang dari mana? Nyamuk-nyamuk itu datang dari debu tanah. Ya, kalau katak tadi mungkin melompat dari dalam air, ya katak itu sudah ada, tetapi bermunculan daripada air. Akan tetapi di sini nyamuk itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian melalui debu tanah, nyamuk-nyamuk itu menjadi ada. Nah, jadi dikatakan segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ya, jadi kita melihat segala debu tanah menjadi nyamuk. Ya, itu adalah sesuatu yang membuat debu tanah berubah menjadi nyamuk ya. Nah, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu manteranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat ya, karena harus memberikan hidup, mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan. Jadi dari tulah yang ketiga terus sampai ke tulah yang ke-10 kita melihat para ahli-ahli mantera mereka tidak dapat mengikuti ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa sebenarnya iblis mungkin dia bisa mempunyai kuasa menghancurkan, tetapi dia tidak mempunyai kuasa untuk memberi hidup, apalagi
untuk membangkitkan, ya. Dia pasti tidak bisa, ya. Seperti apa yang dikatakan oleh John Walvoord, ya. John Walvoord, beliau adalah seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai oleh Tuhan dan menulis banyak buku teologi. Nah, di dalam buku tentang Wahyu, dia mengatakan another plausible explanation is that the final world rulers receive a wound which normally would be fatal, but is miraculously healed by Satan. Ya, jadi dia hanya mengatakan persis seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ya. Memang kelihatannya sangat-sangat bahaya dan bisa mati, akan tetapi disembuhkan secara mujizat, ya. While the resurrection of a dead person seems to be beyond Satan power, ya, the healing of a wound would be possible for Satan, and this may be the explanation. Jadi dia tidak percaya bahwa iblis dapat membangkitkan. Dia hanya percaya bahwa iblis hanya dapat melakukan mujizat kesembuhan, ya. Itu seringkali juga kita hadapi di dalam kehidupan yang nyata, ya, di mana kita melihat ada black magic, ya, ada white magic, ya. Mereka saling memperguna satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang iblis inginkan. Ya, jadi kita melihat di sini sebenarnya di dalam ayat yang ketiga berbicara tentang dia sembuh. Bahasa Indonesia dengan sangat jelas menerjemahkan tentang dia sembuh, ya. Nah, di dalam ayat yang Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 juga mengatakan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Nah, yang tetap hidup di sini dengan jelas dikatakan di sini bahwa dia hanya luka, ya, dia bukan mati. Jadi kita percaya bahwa antikristus tidak seperti Tuhan Yesus yang telah bangkit daripada kematian, ya. Jadi antikristus dia hanya luka, ya, salah satu dia hanya luka, kemudian dia nantinya akan disembuhkan oleh naga itu, oleh iblis, ya. Jadi kita hanya percaya. Seorang penulis yang bernama Henk Hanegraaff, ya, dia adalah salah satu penulis daripada The Christian Research Institute, ya. Dia mengkritik banyak tentang the Left Behind yang ditulis oleh Tim LaHaye itu, ya, saudara sekalian. Kita memang The Left Behind itu sangat dramatis untuk menunjukkan tentang akhir zaman, tetapi di dalam seri itu mereka menjelaskan tentang kebangkitan antikristus secara literal. Itu sebenarnya sesuatu yang harus kita hati-hati karena Alkitab sebenarnya tidak mengatakan iblis mempunyai kuasa untuk membangkitkannya. Nah, Hanegraaff itu mengatakan kalau iblis dapat membangkitkan seseorang, kemungkinan orang juga akan meragukan kebangkitan Tuhan Yesus itu otentik. Artinya, apakah Tuhan Yesus dibangkitkan Allah atau dibangkitkan oleh iblis? Nah, itu akan menjadi suatu pertanyaan besar katanya, ya. Nah, memang kita sebagai umat Tuhan, kita tanpa ragu, tanpa sedikit pun keraguan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit itu adalah kebangkitan yang otentik yang dilakukan oleh Allah, ya. Dengan sangat jelas Alkitab menjelaskan itu. Dan iblis juga kita dengan sangat jelas melihat bahwa dia tidak mempunyai kuasa untuk membangkitkan.
Tetapi di dalam ayat yang ketiga tadi dengan sangat jelas mengatakan karena penyembuhan itu ya dunia seluruh umat manusia menjadi sangat kagum terhadap dia dan menyembah dia. Nah, itu adalah sesuatu cara daripada iblis untuk menarik perhatian orang ya supaya orang mau mengikuti dia. Jadi itu adalah sesuatu cara yang sangat boleh dikatakan efektif daripada iblis pada waktu dia menyesatkan orang, dia memakai cara yang demikian. Kita melihat di sini dikatakan seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Nah, untuk mengajak satu orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak gampang ya. Padahal Tuhan Yesus melakukan jauh lebih banyak mujizat daripada antikristus ya. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Tuhan Yesus bangkit kembali daripada kematian. Tetapi manusia tetap sepertinya tidak mengertinya, tidak melihatnya. Manusia tidak mau percaya. Tapi iblis ya, dia hanya satu kali mengalami kesembuhan ya karena lukanya yang membahayakan itu. Dia langsung dikatakan seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dan di dalam ayat yang ke-14 juga kita melihat di sini bahwa mereka menyesatkan ya jadi binatang itu menyesatkan ya mereka yang diam di bumi. Mengapa menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda? Karena dia tahu bahwa seluruh dunia ya itu menginginkan tanda. Jadi hari ini juga kita harus berhati-hati ya. Banyak orang selalu ingin melihat tanda ya, ingin melihat mujizat. Padahal Tuhan Yesus ingin mereka mengenal Dia secara benar, bukan hanya melalui mujizat, tetapi dunia mengejar tanda-tanda mujizat ya, dan iblis tahu akan kelemahan manusia sehingga dia melakukan tanda-tanda mujizat ya, dan juga dikatakan yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Jadi kita melihat di sini iblis akan menyesatkan orang banyak itu, saudara sekalian ya. Jadi kita melihat selanjutnya di dalam ayat yang keempat ya. Nah, ayat yang keempat dikatakan dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Nah, inilah keadaan manusia ya, keadaan manusia untuk membawa mereka kepada jalan yang benar itu sangat sulit ya, tidak gampang. Tetapi kalau si jahat datang menipu mereka, mereka bersedia mengikutinya. Nah, mengapa mereka menyembah naga itu? Sekali lagi saya jelaskan di sini ya, kita sudah pernah membahas bahwa naga itu adalah iblis ya, naga itu adalah iblis. Nah, binatang yang ada di dalam bagian pertama daripada ayat pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 adalah sebenarnya manusia. Dia disebut sebagai binatang karena sifatnya seperti binatang yang sangat jahat, yang sangat merusak. Ya, dia sebenarnya adalah antikristus. Dia mencoba untuk melakukan segala sesuatu dengan meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya orang menyangka bahwa dia adalah Tuhan Yesus. Ya, sehingga dikatakan dia menyesatkan mereka dengan tanda-tanda. Dia mengetahui pada waktu Tuhan Yesus berada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus juga mengadakan banyak tanda-tanda. Ya, itulah sebabnya dia juga berusaha menyesatkan orang-orang dengan tanda-tanda. Ya, jadi binatang itu adalah antikristus. Dan di sini dikatakan
Mereka menyembah naga karena mereka mengetahui bahwa binatang itu begitu bisa sembuh karena dia mendapatkan kekuasaan, ya, kekuasaan daripada naga tersebut, ya. Nah, di dalam pasal yang ke-6 dari Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan kedua, kita juga membaca tentang munculnya antikristus itu, ya. Dikatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Nah, dan aku melihat, nah perhatikan, dia melihat lagi, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Waktu itu kita sudah jelaskan, ya, yang penunggang kuda putih itu, ya, adalah antikristus, bukan Tuhan Yesus. Dan orang yang menunggangnya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kita tahu dia telah melakukan banyak hal, ya. Dia adalah salah satu yang tampil pada meterai pertama pada waktu Tuhan menghakimi akan dunia ini, akan orang-orang yang tidak percaya, ya. Dia yang bahkan membereskan masalah-masalah yang sulit yang terjadi di Timur Tengah, ya, untuk hubungan antara bangsa Israel dengan negara-negara tetangganya, ya. Jadi kita melihat bahwa umat Israel boleh hidup berdampingan, berdamai, ya. Nah, ayat selanjutnya juga mengatakan bahwa damai itu adalah damai yang semu, ya. Kita melihat kemungkinan bait Allah juga berfungsi bagi orang-orang Islam, karena kita hari ini melihat adanya Dome of the Rock di sana, ya. Dan mungkin mereka akan berkumpul bersama-sama menyanyikan kumbaya, ya. Mereka bagi dunia seolah-olah itu adalah suatu pendamaian yang dihasilkan oleh penunggang kuda putih itu. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang sangat artifisial, ya, sangat tidak nyata punya, ya. Itu adalah satu damai yang sangat sementara, ya, karena kalau kita melihat penunggang kuda yang kedua yang akhirnya merebut akan kedamaian itu, ya, kita melihat itu adalah sesuatu yang sangat tidak bertahan lama, dan itulah yang sangat diminati oleh manusia pada umumnya, ya. Mengapa manusia tertarik? Tadi dikatakan, dan semua orang menyembah dia, ya, saudara sekalian. Mengapa semua orang datang menyembah dia? Karena kita tahu bahwa manusia, ya, lebih tertarik pada kekuatan mereka, ya. Manusia lebih tertarik pada sesuatu yang kelihatan, ya. Kita melihat hari ini, kalau seseorang mau mencalonkan diri menjadi presiden, khususnya di Amerika Serikat, ya, kita melihat dia harus menunjukkan bagaimana kemampuannya, bagaimana kecakapannya, dia harus memberikan daftar yang panjang tentang keberhasilannya, tentang janjinya, ya, segala sesuatu, ya. Kita melihat di situ manusia sebenarnya lebih mementingkan hal-hal yang bersifat lahiriah daripada melihat karakternya, ya. Manusia menyukai kekuatan orang lain, menyukai keterampilannya, menyukai kemampuannya, ya. Jadi kita melihat di sini mereka antikristus itu bisa begitu menggodai, bisa begitu disukai oleh orang-orang karena dia seolah-olah mempunyai kemampuan seperti apa yang diinginkan oleh manusia itu, ya. Kita lebih cenderung pada penampilan dibandingkan dengan karakter seseorang, ya. Nah, seperti pada waktu Tuhan mengutus Samuel untuk memilih raja,
untuk menggantikan Saul, saudara sekalian. Orang-orang menyukai Saul karena badannya tinggi, perawakannya bagus, ya, penampilannya yang ditentukan. Nah, demikian juga dengan Samuel. Kita tahu Samuel adalah seorang yang diutus oleh Tuhan. Mestinya dia lebih dewasa dalam hal ini, ya. Akan tetapi pada waktu dia sampai di rumah Jesse, apa namanya itu, papanya Daud, dia masih mempunyai melakukan kesalahan yang sama, ya. Dia masih memperhatikan apa yang kelihatan, ya, sesuatu yang lebih bersifat lahiriah daripada sesuatu yang bersifat rohaniah, saudara sekalian, ya. Jadi dia menganggap bahwa perawakan itu adalah sesuatu yang bagus. Kita melihat di dalam ayat ini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi hari ini adalah sesuatu yang sangat kita rasakan di dalam dunia ini, ya. Manusia pada waktu melihat akan binatang itu yang sembuh, kemudian melihat adanya kuasa yang diberikan oleh naga kepada binatang itu, nah mereka mulai tertarik kepadanya. Nah, kita melihat di sini dan mereka menyembah naga, ya. Nah, pernah kita lihat juga di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, di situ dengan sangat jelas sekali memberitahukan kepada kita siapa naga itu, ya. Naga atau ular, ya. Di sini dikatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, ya, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Nah, kita tahu iblis mengadakan perlawanan di surga, dan sejak itu dia tidak diizinkan untuk naik ke surga ke hadapan Allah, dan dunia ini saat ini menjadi tempat satu-satunya bagi iblis untuk melakukan operasinya, ya, untuk menyerang umat manusia, untuk menyerang umat Allah, untuk berusaha menggagalkan, ya, rencana Allah dan kerajaan yang Allah akan dirikan di atas bumi ini. Nah, jadi bumi ini satu-satunya tempat, ya, satu-satunya ladang bagi dia. Dia tidak bisa ke surga lagi. Nah, itulah sebabnya kita melihat ada serangan-serangan yang begitu lancar, ya, yang dilakukan oleh si naga tua atau si ular tua, ya, si naga itu, yaitu iblis itu. Lalu kemudian di dalam ayat yang keempat tadi juga kita melihat dikatakan tentang binatang itu, ya. Nah, dikatakan di dalam ayat ini, siapakah yang sama seperti binatang ini, ya. Nah, begitu kelihatannya mereka begitu mengagung-agungkan binatang itu, ya, karena binatang itu telah melakukan banyak hal. Mereka tidak menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, tetapi mereka menyembah kepada iblis, musuh daripada Tuhan Yesus, ya. Mereka bukan tertarik dengan apa yang telah Allah lakukan, yaitu kesembuhan yang sejati, ya, di dalam jiwa manusia, ya, menyelesaikan masalah dosa manusia, menyelesaikan masalah moral manusia, menyelesaikan masalah yang sangat hakiki di dalam hidup manusia, ya. Mereka tidak mengerti bahwa hanya Tuhan saja yang dapat memberikan keselamatan yang sejati, penyembuhan yang sejati.
mereka tidak mau datang ya. Nah, ini juga kita melihat pada hari ini ya. Hari ini manusia lebih tertarik kepada iblis daripada kepada Tuhan ya. Jadi kita menarik sekali kali ini kita melihat bagaimana hal-hal yang dulunya ya dianggap tabu, ya paranormal, ya sekarang ini seolah-olah menjadi sesuatu yang dikejar-kejar oleh banyak orang ya, misalnya tentang hotline psikis ya, tentang pembacaan horoskop ya, pembacaan garis tangan, peramal ya, papan kuija ya. Ini adalah hal-hal yang kelihatannya sangat disukai oleh manusia pada hari ini. Kita melihat semakin banyak tempat-tempat praktek daripada hal-hal yang bersifat okultisme ini, saudara sekalian. Kalau kita dari timur, ya kita sering melihat hal-hal yang demikian. Dulu di barat, ini merupakan sesuatu yang sangat tidak normal. Tetapi sekarang kelihatannya sudah menjadi sesuatu yang sangat normal, ya, yang sangat disukai oleh banyak orang ya. Bahkan saya membaca beberapa hal di beberapa artikel dikatakan bahwa ada juga ya alat-alat pemerintahan yang mengadakan investasi kriminal dengan memakai dan memanfaatkan paranormal ya. Jadi itu adalah sesuatu yang kelihatannya sudah sangat karena usaha mereka mungkin untuk mencari orang jahat atau mencari pelaku-pelaku kejahatan itu sudah menghadapi jalan buntu ya, karena memang kuasa dan kekuatan manusia itu sangat terbatas ya. Kalau para bapak-bapak negara dulu mungkin mereka masih datang kepada Tuhan ya, minta petunjuk Tuhan. Tetapi hari ini ya saudara sekalian, kita melihat bahwa para alat-alat negara mereka mulai lebih cenderung kepada mencari paranormal dibandingkan dengan mencari Tuhan ya. Kalau mungkin 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, orang Amerika kalau yang berpendidikan mereka tidak mungkin akan mencari paranormal. Tetapi sekarang kita melihat hal itu sudah sepertinya menjadi jalur utama ya, manusia sangat mengutamakannya ya. Ini sebenarnya adalah seolah-olah merupakan suatu persiapan secara psikologi manusia untuk nantinya memuja ya, menyembah binatang itu, menyembah kepada naga ya, yaitu si jahat itu. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan saudara sekalian. Saya secara pribadi sebenarnya sangat peka ya terhadap masalah-masalah okultisme ini, karena di dalam pelayanan juga sempat menghadapi orang-orang yang kerasukan setan ya, orang-orang yang dipakai oleh setan ya. Jadi hal-hal yang demikian ya, bukan hanya masalah paranormal saudara sekalian, hal yang seringkali kita hadapi sehari-hari seperti kertas yang ada di dalam fortune cookies saudara sekalian ya. Itu juga sesuatu yang sangat berbahaya saudara sekalian. Kalau kita satu hari kalau suka baca, suka anggap itu sebagai hobi ya, makan cookiesnya, buka baca di dalamnya, itu anggap sesuatu yang hobi, itu masih tidak apa-apa ya. Tetapi jangan sampai satu hari kita percaya apa yang ditulis di dalamnya ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Dulu waktu saya masih di
ikut kebaktian pemuda, ya ada seorang pendeta, dia pernah mengatakan bahwa peramal itu sebenarnya sangat merusak, ya sangat merusak, dan kita kadang-kadang setelah mendengarkan peramal, kita secara psikologis ya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh peramal itu. Nah, waktu itu saya sangat ingat sekali ya, dia memberikan satu contoh. Dia mengatakan ada sepasang muda-mudi sebelum menikah mereka pergi kayak goyang-goyang untuk melihat apa namanya, apakah mereka adalah pasangan yang cocok atau tidak di peramal itu ya, saudara sekalian. Nah, setelah mereka menggoyang akan kayak bambu itu, lalu kemudian mereka meminta peramal itu membacanya, dan peramal itu mengatakan bahwa mereka berdua adalah pasangan yang tidak cocok, katanya. Jangan menikah, katanya. Ya. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Mereka tetap mau menikah karena mereka mengatakan mereka saling mencintai, kasih mereka dapat mengatasi akan masalah yang akan mereka hadapi. Tapi setelah menikah satu masa, ya kalau ada pertengkaran, kita tahu keluarga pasti ada masalah, ya tidak ada keluarga yang tidak pernah bertengkar, ya. Nah, pada waktu mulai bertengkar, si suami mulai berpikir, benar kata peramal, engkau ini bukan istri yang cocok untuk aku, ya. Nah, istrinya juga berpikir, wah engkau tidak cocok untuk aku. Jadi pikiran itu begitu mengganggu akan kehidupan keluarga mereka. Nah, karena ramalan itu ya. Nah, dia juga memberikan contoh yang lain, katanya ada seorang pemuda diramalkan kemungkinan akan ditabrak mobil, dia harus berhati-hati hidupnya, katanya. Nah, dia setelah mendengar itu dia sendiri jadi ketakutan, saudara sekalian ya. Mau menyeberang jalan raya aja tidak berani karena takut ditabrak mobil. Nah, saudara sekalian, karena ketakutan itu akhirnya menjadikan hidupnya itu sangat menderita, ya. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang banyak manusia ya menyangka bahwa dia mencoba untuk meramal masa depannya itu akan memberikan bantuan kepada mereka untuk lebih bersiap-siap menghadapi sesuatu yang akan datang. Padahal ramalan itu adalah sesuatu yang sangat merusak dan sangat mengganggu. Ya, itu adalah sesuatu cara iblis untuk merusak kita. Ya, cara iblis untuk merusak kita. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Kita melihat di sini ya dikatakan siapa yang dapat melawan dia. Kemudian kita juga melihat di dalam ayat yang kelima ya. Nah, di dalam ayat yang kelima dikatakan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Nah, pertama-tama kita melihat tentang perkataannya, ya, pidatonya. Ya, dia dikatakan dia diberikan mulut yang sangat sombong, saudara sekalian. Ya, mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Ya, kalau kita melihat di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-8, di situ Daniel juga menubuatkan, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga dari 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ya, jadi di sini Daniel juga melihat tentang mulutnya yang sombong. Ya, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Nah, kita tadi melihat waktunya hanya diberikan selama 42 bulan, ya 3,5 tahun, ya.
Di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 juga dikatakan, dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Jadi kita melihat di sini, ya dia mempunyai mulut yang sangat sombong. Satu ayat lagi di dalam ayat yang ke-25 juga berbicara tentang binatang itu. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, ya, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi kembali 1 masa, 2 masa, dan setengah masa itu adalah 1 tahun orang dalam perhitungan orang Yahudi, 2 tahun dalam perhitungan orang Yahudi, dan setengah tahun dalam perhitungan orang Yahudi. Dan kita juga telah melihat bahwa itu dihitung mulai dari setengah yang kedua daripada 7 tahun masa sengsara besar. Ya, jadi 3,5 tahun yang kedua di dalam masa sengsara besar, di situ kita akan melihat bahwa iblis dan pengikut-pengikutnya, seperti juga dikatakan malaikat-malaikatnya, itu akan diberikan kesempatan, dan di situ mereka akan melakukan kesombongan, ya, kesombongan yang luar biasa, ya. Jadi kita melihat di sini, itulah sebabnya mengapa orang-orang itu begitu tertarik kepadanya, karena mungkin mereka begitu sombong dengan kata-kata mereka. Hari ini kita melihat, ya, orang juga mengejar orang-orang yang perkataannya sombong, saudara sekalian. Kalau orang yang bisa menjanjikan sesuatu, menunjukkan bahwa hidupnya hebat, bahwa dialah yang menjadi harapan dunia ini, ya. Nah, saudara sekalian, orang akan lebih suka mengikut mereka. Nah, itulah sebabnya kita kembali melihat, ya, kalau pemilihan pemimpin-pemimpin, mereka akan menuliskan segala sesuatu untuk menunjukkan kehebatan mereka, ya, untuk menunjukkan kehebatan mereka. Karena hanya dengan cara yang demikianlah maka mereka akan memenangkan akan pemilihan tersebut. Mereka akan dianggap hebat, ya, saudara sekalian. Mereka akan dianggap pemimpin yang mereka inginkan di masa yang akan datang. Ini adalah pandangan dunia, ya. Manusia mencari pemimpin-pemimpin yang demikian. Itulah sebabnya binatang, naga itu sangat cocok dengan keirinduan mereka, ya. Nah, Alkitab juga berulang kali berbicara tentang bagaimana kita menggunakan lidah kita, ya, bagaimana kita harus berhati-hati dengan lidah kita, khususnya di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ke yang ke-12, dengan sangat jelas, ya, berbicara tentang penggunaan lidah kita, ya. Di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 ayat yang ke-21, di situ dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Jadi kita tahu iblis, ya, binatang itu mereka begitu menyalahgunakan akan lidah mereka, perkataan mereka. Bahkan di sini dikatakan mereka akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang yang maha tinggi. Nah, saudara sekalian, hari ini kita juga melihat banyak orang sengaja, ya, mengucapkan kata-kata yang menentang Tuhan, ya. Mereka suka menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, ya. Mereka menjadikan nama Tuhan itu sebagai suatu hujatan, sebagai suatu ejekan, ya. Mereka kadang-kadang dalam hal-hal perkataan-perkataan yang kotor, mereka mengikut sertakan nama Tuhan dan sebagainya. Nah, itu adalah cara manusia yang menunjukkan
jiwa sikap mereka yang menentang Tuhan, ya. Tetapi di sini dengan jelas dikatakan bahwa mereka akan binasa karena perkataan mereka, ya. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa setiap perkataan yang sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan walaupun waktu itu selama 3,5 tahun kelihatannya mereka boleh menyombongkan diri dengan perkataan-perkataan sesuka mereka, ya. Nah, kita harus berhati-hati, ya. Hari ini mungkin ada orang yang kelihatannya boleh dengan bangganya berbicara dengan hal-hal yang sangat bertentangan dengan kemuliaan Tuhan, bertentangan dengan kesucian Tuhan. Kelihatannya tidak ada yang menghukum mereka, kelihatannya tidak ada resiko di dalam hidup mereka. Tetapi bukan mereka tidak akan menghadapi resiko, bukan karena mereka itu akan terus-menerus berjaya seperti begini. Hanya karena waktunya Tuhan, ya, belum sampai. Waktunya Tuhan kalau sampai, ya, mereka harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, ya. Nah, kembali kita melihat masalahnya sebenarnya bukan pada lidah, sebenarnya masalahnya adalah pada hati mereka, ya. Seperti Tuhan Yesus pernah berkata, apa yang masuk ke mulut tidak membahayakan, tetapi yang keluar dari mulut yang berbahaya. Ya, itulah sebabnya kita harus melatih suatu pikiran, ya, seperti Filipi pasal yang keempat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi itulah sebenarnya yang akan membentuk suatu pikiran hati yang menyenangkan Tuhan. Ya, jadi itulah yang Tuhan inginkan. Nah, kembali kita melihat di dalam ayat yang kedua dikatakan, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Kemudian di dalam ayat yang keempat tadi juga dikatakan, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Jadi kita dari dua ayat ini melihat bahwa naga itu yang memberikan kuasa kepada binatang itu. Lalu di dalam ayat yang kelima dikatakan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Jadi dari sini kita melihat naga itu sebenarnya yang memakai antikristus itu, ya. Jadi sebenarnya antikristus itu adalah seorang manusia yang biasa, tetapi karena dipakai, ditopangi, bahkan ada yang mengatakan antikristus dirasuki oleh iblis sehingga mulut yang sombong, ya, mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Dikatakan di sini hujat. Itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi iblislah yang memberikan energi, yang memberikan pikiran, yang memberikan perkataan-perkataan yang demikian. Ya, bukan bukan dia sendiri yang mengucapkannya, ya, saudara sekalian. Nah, itulah kita pada hari ini menghadapi juga dunia yang begitu sudah sangat seolah-olah dipengaruhi, dikuasai oleh iblis, ya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Dan di dalam pasal yang ke-11 ayat yang kedua dikatakan, tetapi kecuali pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi di sini kita melihat kesejajaran tentang siapakah naga itu, siapakah binatang itu, kemudian waktunya telah ditentukan oleh Tuhan, ya. Nah, pada waktu pengukuran bait Allah sudah dijelaskan bahwa bagian pelataran itu
tidak perlu diukur karena sudah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, jadi kita percaya bahwa binatang yang bersifat politik itu berasal dari bangsa-bangsa lain. Ya, jadi bukan orang Yahudi. Dia diberikan kuasa untuk melakukan kesombongannya, penghujatannya, kejahatannya. Dia akan menginjak-injak kota suci, ya. Dia bersama dengan pengikut-pengikutnya yang akan menginjak-injak kota suci. Tetapi ada batas waktunya selama 42 bulan, 3,5 tahun. Kelihatannya sih cukup panjang, ya saudara sekalian, 3,5 tahun. Akan tetapi kalau diukur dari kerajaan 1000 tahun, kekekalan Tuhan, sebenarnya 3,5 tahun itu merupakan suatu waktu yang sangat singkat, ya, tidak panjang, sangat singkat sekali. Nah, kita melihat di sini kadang-kadang Alkitab mengatakan yang seperti tadi, 1 masa, 2 masa, setengah masa, itu juga sebenarnya sedang menunjukkan tentang 3,5 tahun di dalam pertengahan kedua daripada masa 7 tahun sengsara besar. Ya. Nah, di dalam Daniel dengan sangat jelas, sudah berulang kali kita membaca ayat ini. Saya ingin saudara sungguh-sungguh melihatnya. Ya, dikatakan raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ya, 1 kali 7 masa artinya 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu, yaitu 3,5 tahun yang kedua, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Kita melihat di sini dikatakan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan, 3,5 tahun. Di sini dikatakan pada pertengahan 7 tahun masa, 7 tahun, yaitu 3,5 tahun yang kedua. Ya, mereka akan menginjak-injak kota suci, mereka akan memberhentikan, ya, korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan, yaitu 42 bulan itu, 3,5 tahun itu ditetapkan menimpa kepada yang membinasakan itu. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ya, walaupun hidup ini akan menghadapi tantangan, kita tahu tantangan-tantangan yang kita hadapi itu bersifat sementara, ya. Sampai di masa kesusahan besar, kita juga melihat kesusahan besar itu juga sangat bersifat sementara. Iblis, walaupun dia diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang dia inginkan, tetapi waktunya sudah dihitung, ya, waktunya sudah ditetapkan. Itulah sebabnya dari awal kita melihat dari pasal yang ke-12, iblis dengan begitu gencarnya, ya, untuk menghalangi terlaksananya rencana Allah, untuk menghalangi umat Israel berkembang, untuk menghalangi umat Israel kembali kepada Tuhan, berusaha untuk membinasakan, menghancurkan umat Israel, karena dari situ akan didirikannya kerajaan 1000 tahun itu, saudara sekalian, ya. Jadi iblis terus-menerus, ya, untuk bekerja. Nah, sebagai kesimpulan kita juga melihat, ya, saudara sekalian, ya, kejahatan di dalam dunia ini memang diizinkan Tuhan, ya, tetapi dibatasi waktunya. Jadi kalau saudara kita menghadapi serangan daripada si jahat, ya, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesulitan, jangan takut, ya, karena itu adalah sesuatu yang bersifat sementara. Dan bahkan dalam Alkitab berulang kali menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan itu merupakan suatu proses untuk membawa kita menjadi orang Kristen yang lebih dewasa. Kalau kita tidak takut kepada apa yang dapat dilakukan oleh iblis, tetapi tetap dengan hati yang terfokus sepenuhnya
kepada Tuhan, ya, pada kedatangan Tuhan, merindukan kedatangan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi bingung dan kehilangan pegangan pada waktu kesulitan-kesulitan itu datang kepada kita, ya. Dalam hidup kita saya sadar bahwa banyak orang akan menghadapi banyak masalah, ya, misalnya masalah kesehatan yang tidak pernah berhenti, ya. Nah, konflik-konflik yang terjadi, peperangan-peperangan yang terjadi, masalah resesi ekonomi yang semakin kita rasakan pada hari ini, ya. Kita melihat di Amerika beberapa bank yang kelihatannya sangat kuat, hanya dalam 1-2 minggu, ya, bisa langsung, ya, kehilangan segala sesuatu, saudara sekalian. Itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan juga, saudara sekalian. Tetapi sebagai umat Tuhan, ya, kita percaya semuanya ini akan terjadi karena kita tahu pada saat ini iblis masih diberikan kesempatan untuk mengganggu manusia. Tetapi kita juga percaya bahwa apa yang dapat dia lakukan itu waktunya sangat terbatas, ya. Karena Tuhan sebenarnya yang memegang nakoda, yang berkuasa penuh di dalam kehidupan manusia. Ya, jadi saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Ya, kalau masa sengsara besar kita tidak perlu menghadapinya, tetapi kalau iblis pada hari ini masih bekerja di dalam dunia ini, kita kadang-kadang akan merasakan akan penderitaannya, tetapi biarlah kita tetap menengadah dan berharap di hadapan Allah, karena kita yakin bahwa Allah kita adalah pemenang. Baik,